Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Nah, hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni Luhut Binsar Panjaitan, untuk membentuk tim khusus demi merealisasi rencana pemerintah untuk membentuk kantor keluarga atau family office. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan penyusunan tim itu dilakukan dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri. Nah, hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas mengenai pembahasan skema kantor keluarga atau family office bersama Presiden Joko Widodo pada hari Senin 1 Juli 2024. Apa itu family office? Nah, bagaimana konsepnya? Bagaimana jejak family office di Asia? Apakah family office hanya menguntungkan orang-orang kaya? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur TEVI, Bung Yohana Tri Utomo. Assalamualaikum, Bung Yohana. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, wabarakatuh. Bung? Alhamdulillah, sehat, harus sehat, Harus sehat, harus Masya sehat. Allah. Bung, ini terkait dengan pembentukan kantor keluarga atau family office. Ya. Nah, bagaimana jejak family office ini di Asia dan apakah cocok untuk didirikan di Indonesia, Bung Yohana? Ya, baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bung Nanang. Jadi memang benar ya sesuai informasi beberapa media massa nasional hari Senin tanggal 1 Juli pekan kemarin itu Presiden Joko Widodo memanggil jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju di bawah Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Terus ada Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Pak Bahlil Lahadalia, Pak Sandiaga Menteri Pariwisata dan Ekonomi untuk menyusun merancang kantor keluarga family office. Jadi family office ini memang termasuk wacana baru di kancah paradigma kancah perekonomian nasional Indonesia. Jadi mereka diundang khusus oleh Presiden Jokowi untuk membawa usulan. eh, Sebetulnya family office ini usulan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ya tentang family office kantor keluarga ini. Jadi menurut Pak Luhut, di dunia ini kan banyak sekali keluarga yang memiliki kekayaan di atas rata-rata pada umumnya masyarakat. Misalnya ada Hartono Brothers ya yang kekayaannya mencapai ratusan triliun, ada 555,8 triliun rupiah. Ini kan kekayaan yang super kaya, crazy rich lah, crazy rich. Nah, orang yang super kaya ini diminta investasi di Indonesia. Jadi dana-dana keluarga super kaya ini diharapkan mampir atau parkir di Indonesia dengan jaminan bebas pajak. Namun diharapkan dana-dana tersebut bisa dipakai usaha alias diputar di Indonesia dengan berbagai proyek-proyek unggulan ya. Misalnya orang super kaya tadi ya menyimpan dana 10 sampai 30 juta dolar Amerika di Indonesia. Nyimpannya di Indonesia. Ini bebas pajak gitu. Tapi kemudian dana tersebut diputar oleh family office ini oleh kantor keluarga ini untuk menopang berbagai proyek di Indonesia. Baru yang ini yang dikenai pajak. Jadi family office ini sebetulnya perusahaan juga, namanya juga kantor kan, kantor keluarga yang melayani kebutuhan-kebutuhan individu-individu yang sangat kaya tadi. Jadi
sang crazy rich tadi istilah saya, keluarga yang super kaya tadi itu misalnya dia kan butuh wisata, butuh hotel berbintang, butuh kapal pesiar dan sebagainya, ya untuk gaya hidup mereka lah, ya semacam kalau istilah yang familiar di Indonesia itu kan semacam flexing gitulah, gaya hidup mewah yang memang berlebih-lebihan ya. Makanya kemudian Pak Luhut itu mengusulkan family office ini dipusatkan di Bali. Jadi dilokalisir gitu di Bali. Terus apakah kemudian ini cocok didirikan di Indonesia? Ya menurut saya jelas sekali tidak cocok, Bung Nanang. Karena apa? Karena family office ini kantor keluarga yang memang memang bukan tradisi Indonesia ya. Sejarahnya itu memang eh, pada awalnya dari Amerika Utara, kemudian Eropa, Amerika Latin. Kalau di Asia itu pusatnya di Singapura. Singapura kita tahu negara kecil, tapi di situ hampir seluruh perusahaan-perusahaan besar di dunia punya kantor di situ. Jadi jadi kecil tapi kemudian mengumpulkan hampir 50% lebih kekayaan di dunia ini ada di Singapura. Kalau di Asia pusatnya di Singapura. Ada sebagian di Hong Kong, ada di India, ada juga di Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Jadi orang-orang super kaya ini kan tidak mau ambil risiko kekayaannya berkurang begitu kan, dengan berbagai macam dalih lah. Apakah alasan keamanan, kasus pencucian uang misalnya, atau yang lain-lain, terutama pajak ya. Ya karakter kapitalis kan memang begitu kan, Bung. Ya apa kerakusan yang sangat akut itu, kerakusan yang super individualis itu ada pada mereka. Jadi wahen yang melampaui batas-batas normal. Jadi menurut saya ini jelas sekali bertolak belakang dengan tradisi Indonesia ya, tradisi Nusantara yang suka gotong royong. Terus saya ingat dulu pas mengambil data di lapangan, pas penelitian di lapangan itu, masyarakat pedagang Nusantara itu memiliki falsafah-falsafah kehidupan, falsafah-falsafah kehidupan ekonomi yang sederhana. Jadi misalnya mangan ora mangan kumpul, terus ada lagi istilah falsafah yang tuno sata badi sana, ya bolehlah rugi sedikit nggak apa-apa asalkan beruntung dapat persaudaraan, dapat teman, dapat keluarga baru. Jadi apa kepada harta itu nyah-nyoh itu, pada harta itu suka dermawan sekali itu. Asalkan kemudian tidak memutus persaudaraan, tidak memutus kekeluargaan. Urip itu urup, misalnya urip itu urup dan sebagainya. Jadi banyak sekali gaya hidup masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, budaya Indonesia, budaya Nusantara ini yang tidak sesuai dengan lifestyle-nya para crazy rich ini. Ini sangat bertolak belakang. Begitu, Bung Nana. Baik, Bung Yuana, menurut Menparekraf, yaitu Bapak Sandiaga Uno, potensi dari family office ini akan menyedot dana ke dalam negeri sekitar 500 US dollar, 500 miliar US dollar, atau setara dengan 8.000 triliun. Ya, nah bagaimana perspektif Bung Yuana terkait pernyataan tersebut? Karena dulu kan ada kabar ada 11.000 triliun. Nah, ini ada 8.000 triliun. Nah, bagaimana, Bung Yuana? Iya, iya, Bung. Memang sepertinya menarik sekali ya, Bu, ya, kalau kita membacanya hanya sepintas saja atau kemudian secara parsial. Kalau berhasil mengelola 8.000 triliun itu, tentu berdampak pada potensi ekonomi Indonesia kan. Itu panggang dari api ya. Dan menurut saya itu nggak realistis gitu atau mengada-ada. Kenapa? Karena kita tahu infrastruktur keuangan Indonesia ini kan masih sangat lemah kan. Jadi sistem keuangan kita itu kan tidak stabil. Tuntutan utang jatuh tempo 800 triliun yang harus dibayar tahun depan ini kan sudah kasat mata, sudah ada di depan mata. Jadi belum lagi kalau kita baca kondisi politik dan kompetisi di global ya, apakah
Apakah kemudian negara-negara yang sudah stabil family office-nya itu seperti Singapura, Hong Kong tadi mau dana mereka itu keluar terus masuk ke Indonesia? Ya, pasti tidak mau. Lagi kalau kita lihat talenta talenta SDM Indonesia yang Masya Allah justru kan banyak sekali pakar-pakar yang ada di Indonesia itu malah tidak diopeni, tidak dirawat, tidak dikelola dengan baik. Justru malah mereka pada meninggalkan Indonesia. Misalnya kasus diretasnya PDN Indonesia ya, pusat data nasional kemarin yang apa menghebohkan itu, ini kan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jadi tidak semudah statement Pak Sandiaga Uno ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu jauh panggang dari api lah. Problem kita itu problem sistemik ya, Bung ya. Bukan sekedar problem parsial yang kalau ada dana masuk bisa membangun, bukan begitu. Apa tidak semudah membalikkan telapak tangan lah. Jadi problem kita itu problem ekonomi kita ini sistemik sekali. Problem yang sangat berkelindan dengan pendidikan, dengan sosial, dengan termasuk tradisi budaya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya family office ini bukan solusi perekonomian Indonesia, Bung Nanan. Ya, Bung Yohana. Ada tudingan bahwa family office ini hanya akan menguntungkan orang kaya. Jadi yang ditarik pajaknya orang kaya, kok malah menguntungkan orang kaya? Ini gimana logikanya, Bu? Ya orang kaya yang mana yang diuntungkan, Bung? Ya. Gak ada. Yang ada itu menguntungkan rezim yang sebentar lagi selesai ini gitu loh. Jadi ya ini kan jelas sekali pengakuan Pak Luhut sendiri kan. Mereka mengaku ya bahwa tren filantropi oleh orang-orang kaya itu Mbok Yao diserahkan melalui family office ini. Jadi orang super kaya ini secara halus sebetulnya dirayu oleh rezim agar mau ngasih uangnya, agar mau ngeluarin dananya yang triliunan tadi itu. Kan coba bayangkan, bayangkan saja, semua orang itu secara fitrah kan suka harta ya. Semua orang itu memiliki ghorizatul baqo, suka harta, tidak mau hartanya itu keluar begitu saja tanpa alasan, apakah itu pajak kayak resiko pasar kayak atau mungkin alasan alasan apa yang kena kasus pencucian uang kayak atau alasan apapun yang bahkan hanya mengada, apalagi itu kalau alasannya mengada-ada saja ya, itu orang kaya apalagi orang miskin. Jadi family office itu bukan perusahaan yang cocok untuk pembangunan ekonomi, baik untuk pertumbuhan apalagi untuk pemerataan, itu sangat-sangat tidak sesuai. Yang ada adalah harta itu ngumpul terus di kalangan mereka. Padahal kan jelas sekali kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, agar tidak numpuk di orang-orang kaya saja. Jadi bisa-bisa orang kaya yang semakin gemuk itu numpuk penyakit juga. Jadi kekayaan yang melampaui batas itu sebetulnya itu justru mengundang kecemasan bagi mereka. Justru mengundang kecemasan. Kalau kemudian dibuatkan semacam pelayanan berupa kantor keluarga tadi, kalau kemudian langkahnya adalah langkah yang kapitalisme juga, langkah yang sifatnya sosial tapi kapitalisme, nuansa kapitalisme, ya tetap aja tidak akan menyelesaikan problem dari akar-akarnya. Harusnya dengan sistem ekonomi Islam kalau mau menyelesaikan problem yang sifatnya penumpukan harta yang melampaui batas ini, harusnya dengan solusi Islam. Itu kalau dulu tahun menjelang Perang Dunia II ya, setelah Perang Dunia I itu menumpuknya produk itu mendatangkan depresi, Great Depression itu yang kemudian muncul pasar bebas yang sampai kemudian kapitalisme secara global. Ini yang menumpuk bukan produk, ini yang menumpuk uang gitu loh. Artinya di sisi supply ini melampaui batas ini. Di sisi uang ini melampaui batas. Mereka kaya itu kan karena kekayaan fiktif sebetulnya, kekayaan yang akibat saham-saham
yang realitasnya di lapangan itu belum tentu ada. Kenapa? Karena sebetulnya kalau untuk sekedar memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, bukan kerakusan, bukan bukan hawa nafsu, itu kecukupan itu ya makan sehari, itu kemudian eh, 2 porsi, 3 porsi sudah kenyang selesai kan gitu. Pakaian, rumah, sandang, papan, pangan. Nah, masalahnya kemudian di ranah publik ini, ranah sosial ini, yang banyak orang kemudian pengen mendapatkan kekayaan itu. Jadi secara naluriah orang yang super kaya crazy rich ini sebetulnya dia terancam keamanannya karena pengen melindungi hartanya. Harusnya kalau dengan sistem ekonomi Islam, hifdzul mal, penjagaan atas harta, muhafadzatul khomus di antaranya adalah penjagaan atas harta itu bisa mendatangkan keberkahan. Ada zakat, kemudian ada distribusi yang sifatnya sosial yang dikawal oleh negara, bukan sekedar untuk bisnis, sekedar bisnis. Jadi distribusi tidak hanya distribusi yang sifatnya ekonomis untuk tanmiyatul mal saja, untuk pengembangan harta kaya sampai numpuk-numpuk, nggak begitu. Tapi distribusi yang sifatnya sosial, zakat dan lain sebagainya itu sehingga menjadikan hartanya itu menjadi barokah. Kan begitu, Bu. Bukan malah menjadi musibah. Jadi selama tidak menggunakan sistem ekonomi Islam, orang kaya, apalagi orang miskin, termasuk sistem ini, itu tidak ada yang diuntungkan. Itu semuanya akan mengundang fasad. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu diantaranya adalah tidak ratanya distribusi kekayaan hanya pada crazy rich itu saja. Begitu, Bung Nana. Ya, Bung Yohana, apakah family office ini merupakan indikasi bahwa negara sedang mengemis pajak? Ya katanya kan ada 11.000 triliun gitu ya. Cuma kok masih ngemis pajak gitu. Apakah seperti itu, Bung Yohana? Ya, statement ini saya setuju sekali ya. Jadi memang ya harusnya negara itu memiliki kewibawaan ya. Negara kok kalah sama swasta itu kan harusnya tidak terjadi. Kecuali kalau negara itu memang mindsetnya bukan mindset negara yang dia bermain dalam dalam apa dalam regulasi atau sebagai pengawas, tapi sebetulnya dia di balik perannya sebagai pengawas atau pelaku pemerintahan, pengambil kebijakan, regulator, ternyata dia ada main dengan perusahaan. Kalau istilah familiarnya itu peng-peng, pengusaha sekaligus penguasa, itu penguasa gitu. Ya kecuali begitu maka kemudian dia berusaha mengemis apa pajak dalam tanda petik ya, bahasanya memang sarkas ya, mengemis pajak itu sebetulnya bukan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum, tapi karena sebatas untuk melindungi perusahaan mereka sendiri. Ya, ya, ini kan rezim kapitalisme. Paradigma pembangunan yang dipakai oleh mereka juga paradigma kapitalisme, di mana pembangunan hanya bisa berjalan dengan modal pajak, atau kalau nggak pajak, utang gitu kan. Utang dengan investasi itu kan sebetulnya utang juga, hanya dengan kacamata istilah, hanya dengan istilah yang dilembutkan investasi gitu. Itu baik dari swasta maupun dari luar negeri. Nah, padahal kan negeri kita ini kan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kemudian kalau kita ingat atas dasar atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala negeri ini merdeka, harusnya kan diterapkan juga sistem ekonomi Islam. Harusnya paradigma pembangunan yang digunakan, yang dipakai itu paradigma sistem ekonomi Islam. Kalau paradigma pembangunannya menggunakan sistem ekonomi Islam, bukan kapitalisme warisan penjajah VOC dan company-company Belanda itu, maka baldatun toyibatun warabun ghafur itu jelas jelas sekali di depan mata, dan itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Negara tidak akan mengemis-ngemis lagi tentang pajak itu. Itu. Nah, Ya, baik terakhir Bung Yohana. Apakah memang pajak ini satu-satunya sumber pemasukan negara? Dan apakah jadi memang tidak ada? pajak itu
Saya lanjutkan ya, Ya, jelaskan lebih lanjut ya, biar detail ya. Jadi pajak itu, oh halo, iya, lanjut. iya iya. Eh, Terkait dengan pajak itu sebetulnya dalam Islam hukumnya mubah-mubah saja, Bu. Itu pun jika kondisi APBN sedang kosong ya. Negara boleh mengambil pajak dari orang kaya, hanya orang kaya saja. Artinya kalau family office tadi itu membantu negara untuk pembangunan, ya tidak ya itu lebih baik harus dengan kacamata yang paradigmatis, yang revolusioner, yang menyeluruh, yang istiqro, yang komprehensif begitu, sifatnya insidental saja ya, sampai ketika APBN, kalau dalam Islam itu kan baitul mal ya, istilahnya baitul mal itu bukan dengan family office ya, tapi dengan baitul mal tadi, eh, pajak itu bukan satu-satunya sumber pemasukan negara. Mesti negara boleh mengambil pajak dalam kondisi yang tadi saya katakan insidental saja, ketika kas negara atau APBN itu sedang kosong. Nah, kalau dalam Islam, pajak sebagai pemasukan negara itu jalan terakhir, jalan terakhir. Bukan berarti rezim Jokowi yang sebentar lagi ini bukan begitu ya. Artinya tidak tidak ada kaitannya dengan berakhirnya rezim. Tetap ketika kas negara APBN itu kosong, itu boleh negara itu mengambil pajak dari orang kaya ya, dari orang kaya, dan ini sifatnya insidental. Dalam Islam istilahnya doribah, sebetulnya doribah ya, biar tidak confuse dengan pajak dalam bahasa kapitalisme, doribah itu. Jadi selain doribah, dan doribah ini jalan terakhir, pemasukan negara itu bisa dari wonima, dari fee, dari jizya, khoroj, dan yang paling menggiurkan itu adalah dari hasil pengelolaan sumber daya alam, Bung. Jadi dari kepemilikan umum, tambang nikel, batu bara, tembaga, dan sebagainya itu. Harusnya memang tidak diliberalisasi ya, ya tidak apakah yang huluisasi yang di bawah permukaan bumi itu dieksplorasi, dieksploitasi habis-habisan oleh kapitalisme barat misalnya, maupun hilirisasi yang beberapa waktu lalu digaungkan juga oleh Presiden Jokowi, yang ternyata hilirisasi itu Cinaisasi. Ini sama saja. Jadi liberalisasi kafah, baik huluisasi maupun liberalisasi, harusnya tidak terjadi di perekonomian Indonesia. Kenapa? Karena liberalisasi itu karakter pengelolaan sumber daya alam yang berangkat dari paradigma kapitalisme itu. Jadi sama-sama kekayaan yang harusnya bisa membantu tugas-tugas negara, ini kok malah masuk kantong kong gitu kan? Kok malah konsesi sesat yang masuk korporasi? Menurut saya konsesi yang diserahkan kepada ormas itu bid'ah menurut saya itu. Jadi harusnya tidak terjadi seperti itu. Itu. Nah, ini semua kan jadi cuak gitu loh, Bung. Jadi apa, merusak tatanan, jadi semau sendiri gitu. Jadi fasadnya itu semakin nyata gitu. Astagfirullah, saya jadi ke bawah larut ini, Bung. Begitu, Bung Nanang. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Bung Yuwana atas pemaparannya. Semoga menjadi inspirasi kita semua untuk kedepannya membangun Indonesia yang lebih baik, dan kita harapkan para penguasa negeri juga memperhatikan eh, chat atau bincang-bincang kita pada sore hari ini sehingga menjadi masukan untuk menyelamatkan Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bung Yana atas pemaparannya. Semoga Bung Yana sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafan Amin. yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak ya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Siawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.